Halo saham mania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang di request oleh teman-teman kita baru-baru ini. Ini adalah perusahaan, sebenarnya ada banyak sekali bisnis yang mereka pernah tekuni ya. Mereka itu datang dari keuangan, multi finance, lalu jadi di bidang keuangan lagi, lalu masuk ke bidang migas, akhirnya sampailah ke bidang logistik ini. Jadi banyak sekali transformasinya. Keuangannya juga cukup sehat karena mereka ini kan mereka melakukan try issue untuk mendapatkan dana segar, lalu pernah berganti kepemilikan, pengendalinya berbeda, diakuisisi oleh perusahaan lain, sampai sekarang kita akan bahas bagaimanakah situasinya sekarang. Nama perusahaannya adalah Mitra Investindo Tbk dengan kode emiten MITI atau kita panggil aja MITI. Dari beritanya terlebih dahulu kita lihat bidik pertumbuhan kinerja 4 kali lipat ya, berikut strateginya. Lalu ada juga bidik ini sama juga beritanya. Kuartal pertama di 2022 representasikan 94% dari profit 2022. Oh, maksudnya di kuartal pertama 2023 ini labanya itu 94% dari profit di 2022. Jadi peningkatannya bisa dikatakan 4 kali lipat gitu maksudnya. Dan lain-lainnya. Ibu itu nama perusahaan yang mengakuisisi MITI atau itu inti bina utama. Nggak ada perintah hukumnya memberatkan perusahaan, jadi kita langsung masuk ke websitenya aja. Jadi ini profil mereka didirikan pada tahun 93, udah lama banget, sekitar 30 tahun ya. Dimana awalnya mereka bergerak di bidang multi finance, lalu 97 mereka listing, lalu pada tahun 2000 mereka menjadi jasa penasehat keuangan, lalu menekuni bidang pertambangan granit pada tahun 2006 sampai 2018, cukup lama juga. Lalu ada sektor industri migas 2014 sampai 2020, jadi bukan hanya bergerak di bidang pertambangan, tapi mereka juga bergerak di sektor migas juga. Lalu di tahun 2021 mereka kegiatan usaha utamanya menjadi bidang usaha pelayaran domestik setelah mengakuisisi 99,81% saham PT Wasesa Line gitu ya. Baik, cukup banyak perubahannya ya. Tapi kalau ditanya prospek logistiknya bagaimana, pastinya bagus dong. Jadi kita langsung masuk ke fundamentalnya sekarang. Pemegang sahamnya porsi masyarakat 14%, masih aman, masih di bawah 50%. Lalu ada Prime Asia Capital memegang 47%. Dari beritanya sih aman-aman aja. Kita langsung masuk ke laporan keuangannya aja. Baik, kita coba lihat MITI. Oke, websitenya lagi down mungkin ya. Coba kita refresh saja. Sepertinya memang lagi down sih. Kalau memang lagi down, berarti kita nggak bisa buka ya. Kalau nggak bisa, kita buka dari websitenya aja langsung. Kita download investor laporan keuangan di kuartal pertama tahun 2023. Nah, udah ada ya. Kita download dulu. Lalu kita bandingkan dengan yang RT bisnis punya. Baik. Untuk kasnya 142 M ya. Dengan hutang jangka pendek 69 M. Jadi cashnya bagus 206%. Ini petanda yang baik. Lalu selanjutnya kita lihat usahanya. Marginnya sih kelihatannya bagus. Operatingnya 20%, net profit margin 13%, ROE 16%, semuanya double digit. Nice. Pendapatan ada, beban ada, laba bruto masih ada, dikurangi beban usaha masih ada laba usaha, lalu dikurangi beban lain-lain dan pendapatan lain-lain masih ada laba sebelum pajak. Nice. Kita lihat pendapatannya datang dari mana. Oke. Pendapatan apa nih? Belum ya. Terus ini dia, jasa pelayaran 16 M. Cuman yang paling tinggi itu jasa bongkar muat sih, dimana pelanggannya ada Trakindo Utama ya. Ini nama-nama yang cukup terkenal, kayak kendaraan berat gitu, Krakatau Steel yang besi dan lain-lain. Tapi yang di tahun 2023 sih cuma Trakindo Utama sih
Jadi pelanggannya nggak tetap ya, kadang-kadang ada Trakindo, ada kadang-kadang Steel juga. Baik, tapi marginnya cukup sehat. PR-nya 12 kali, ini masih kurang bagus sih. PBV-nya 1,9 kali. Baik, ini MITI-nya sih cukup menarik ya, cuman karena PR-nya masih cukup tinggi, jadi palingan tunggu diskon dulu harganya. Transaksi hariannya di sesi pertama 7 juta doang ya, sedikit sekali, cukup sepi. Dan ini pergerakan sahamnya. Kenapa sepi? Mungkin karena market cap-nya masih kecil ya, 500-an M, cukup gede sih. Posisi publik juga cukup gede juga. Mungkin karena market cap-nya masih belum 1 triliun ke atas, jadi masih cukup sepi teman-teman. Tapi kalau ditanya MITI ini menarik atau tidak, dikit lagi ya. Mungkin harus tunggu salesnya lebih tinggi lagi sih. Kalau salesnya bisa meningkat banyak, PR-nya bisa lebih bagus lagi, ini bakal menarik. Tapi kalau ditanya, kalau sekarang sih masih belum ya. Kalau mau sektor logistik yang lebih menarik, ada TPMA, SMDR, lalu ada juga HAIS, TB, dan PSSI ya. Kalau untuk MITI ini masih belum, tapi segera. Kira aja pembahasan daripada MITI saham logistik yang PR-nya tunggu diskon lebih murah lagi baru menarik. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.